Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa supaya kita semua bisa lebih tenang setiap saat, sehingga kita bisa lebih mengamati seperti apa sih diri palsu kita, seperti apa sih gerakan hawa nafsu kita. Apakah tetap liar seperti biasanya, atau sudah mulai lebih jinak bila kita rajin amati. Oke sob, kali ini saya ingin berbagi tips dan triks dari tema yang sebelumnya, yaitu melawan hawa nafsu dan memahami diri palsu. Kali ini saya ingin bagi tips melawan hawa nafsu dan trik memahami diri palsu. Supaya nggak lupa, ayo kita ingat lagi, apa sih hawa nafsu? Apa itu diri palsu? Keduanya sebetulnya mengacu pada bagian yang sama, yaitu pada bagian jiwa kita. Jiwa kita memiliki lapisan diri sejati. Di situ ada jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Kemudian ada jiwa tenang. Dan setelahnya ada bagian yang sangat berdekatan, berbatasan langsung dengan bagian pikiran, yaitu diri palsu. Bagiannya adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Bagian inilah yang sering disebut sebagai hawa nafsu, padahal nafsu itu lapisan jiwa. Diri sejati itu juga lapisan jiwa. Jiwa tenang, nafs mutmainah, itu juga nafs. Diri palsu itu juga nafs. Tapi kalau kita bilang hawa nafsu, itu konotasinya biasanya itu mengarah ke hal yang negatif. Nah, itu sebetulnya adalah bagian dari diri palsu tadi. Bagian ini yang kalau berekspresi ke perasaan, kemudian perasaan jadi nggak enak, serta energinya itu menjalar sampai ke pikiran, mengakibatkan pikiran atau logika ini menjadi sangat liar. Dia memperkirakan banyak hal akan terjadi, dan yang terjadi biasanya hal-hal jelek. Kesemuanya ini membuat kita bertindak dengan cara yang tidak tepat atau tidak benar. Karena itu sebetulnya hanya analisa atau perkiraan saja. Bukan hal itu sebetulnya yang terjadi. Tapi bayangkan kalau kita selalu bertindak berdasarkan diri palsu, berdasarkan logika, berdasarkan perasaan ini. Apa yang terjadi? Seperti itulah jadinya hidup saya, hidup sobat, atau hidup orang-orang di bumi ini. Nah, sekarang saya ingin berbagi tips bagaimana cara melawan hawa nafsu dan bagaimana trik untuk memahami diri palsu. Oke sob, satu yang perlu saya ingatkan kembali, satu yang mau saya jadikan highlight awal. Apa itu? Ingat-ingat, kalau kita melawan secara frontal si pikiran, perasaan, ataupun diri palsu ini, maka mereka akan melawan balik dengan lebih keras lagi. Akhirnya perlawanan baliknya yang kemudian kita harus lawan lagi, itu akan membuat kita menghabiskan banyak stok energi. Bisa saja energi kita jadi drain, energi kita jadi habis. Dan juga ini butuhkan waktu yang lama, panjang sekali. Perang-perangan ini bahaya sekali lah. Ingat lagi sob, jangan dilawan, amati aja. Nah tipsnya,
itu adalah amati saja. Tentu pengamatan ini tidak hanya sekedar mengamati, perlu ada awalannya dahulu. Nah, caranya adalah yang pertama, ingat, jangan dilawan. Keinginan kita untuk melawan akan membuat si diri palsu itu melawan balik lebih keras. Biarkan aja dulu sementara ini. Nah, kalau sobat bisa, coba bangkitkan energi spiritual. Masuk kepada pencerahan spiritual. Dan gunakan energi spiritual yang dibangkitkan dari proses kebangkitan spiritual untuk masuk ke jiwa tenang. Atau buat sobat yang terbiasa melakukan relaksasi energi, cobalah lakukan relaksasi energi. Relaksasi energi akan buat sobat lebih mudah masuk ke jiwa tenang. Nah, di jiwa tenang ini, sobat akan lebih mudah untuk mengamati si diri palsu, pikiran, ataupun perasaan. Amati saja, dalam jiwa tenang akan lebih mudah ya, bukan tiba-tiba saja, tapi akan lebih mudah untuk bisa mengamati si diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan, pikiran, serta perasaan. Atau bahkan ada sobat-sobat yang pernah saya dengar ceritanya ketika sharing, itu bisa mengamati juga diri sejatinya, jiwa suci, jiwa murni, ataupun jiwa bijak. Mungkin itu sobat yang sudah lebih lama melatih diri sehingga bisa lebih mengamati lebih detail. Kalau bisa masuk ke jiwa tenang, maka akan lebih mudah untuk mengamati. Karena posisi jiwa tenang ini ada lebih dalam dibandingkan diri palsu ataupun pikiran serta perasaan. Bagi sobat yang sudah mampu masuk pada proses kebangkitan spiritual dan mampu juga membangkitkan energi spiritual yang bersumber dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Coba juga gunakan energi spiritual tersebut untuk membersihkan lapisan-lapisan dari jiwa. Bukan hanya diri palsu, tapi juga jiwa tenang. Dan juga diri sejati. Ini bisa dilakukan karena ketika masuk ke proses kebangkitan spiritual, sebetulnya ada guru atau fasilitator yang membawa sobat masuk sampai pada kesadaran spiritual. Sehingga jika berada pada kesadaran spiritual, maka lapisan kesadaran yang ada sebelumnya, yaitu diri sejati, jiwa tenang, dan diri palsu, itu bisa dibersihkan. Beda, kalau kita sedang ada di jiwa tenang, tentu saja kita hanya bisa bersihkan diri palsu, pikiran, serta perasaan. Tidak bisa bersihkan diri sejati. Kalau sudah dibersihkan dengan energi spiritual, kemudian tenang lagi, kembali amati diri. Terutama pikiran serta perasaan. Atau lapisan jiwa yang lain. Carilah pola-pola yang sobat anggap merugikan. Misalnya saja, jiwa amarah. Jiwa amarah yang terekspresikan menjadi amarah. Ini ingin sekali kita ganti. Dari diri yang penuh amarah, dari kebiasaan yang sering marah-marah, ingin menjadi lebih kalem. Coba saja jadi oposisinya, kemudian berdemo. Enggak, hanya bercanda sob. Maaf, ini bukan soal demo-mendemo ya. Bukan soal memenuhi Monas serta depan Istana Merdeka. Ataupun kalau di Jogja, Malioboro. Bukan soal itu. Jadilah oposisi dari marah tersebut. Cobalah buat sebuah kebiasaan baru.
Kalau sebelumnya, ketika ada sebuah hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan apa mau sobat langsung marah-marah. Nah sekarang, coba tenang dulu. Mungkin suatu ketika akan jadi marah lagi muncul. Tapi bila sudah terbiasa mengamati dalam kesadaran jiwa tenang, maka marahnya tidak lama. Cepat akan bisa diamati, disadari, kemudian dikuasai. Dan setelah itu, balikkan keadaan. Jadilah oposisi dari marah, yaitu diri yang lebih kalem. Terus saja begini. Nanti lama-kelamaan, kalau sudah jadi terbiasa, itu yang lebih sering muncul, mungkin awalnya marah kalem. Tapi lama-kelamaan jadi marah kalem. Marah kalem. Marah kalem. Kalemnya jadi lebih banyak. Nggak hanya marah baru kalem. Tapi kalem marah. Kalem marah. Kalem baru marah lagi. Lama-lama marahnya bisa jadi tergantikan sepenuhnya dengan kekalemannya tadi. Pelan-pelan ya, nggak bisa langsung. Nah, kalau kita amati, kalau kita cari pola-polanya, dalam pengamatan itu pasti muncul. Dan amarah itu tidak bisa tergantikan sepenuhnya. Karena itu adalah sebuah proses mempertahankan sebetulnya. Ketenangan yang ada di dalam diri. Karena jiwa kita ini sebetulnya tidak pengen dikuasai jiwa amarah. Dia ingin mempertahankan ketenangannya. Tapi bila terusik sedikit, disebabkan oleh itu tadi, jiwa juga minta diperhatikan. Dia juga cari perhatian supaya bisa kita perhatikan. Mungkin karena dia ingin dibersihkan. Mungkin karena dia ingin lebih dipahami. Nah, prosesnya inilah membuat kita bisa lebih paham. Oh, kejadian A memicu saya untuk menjadi marah-marah. Oh, ternyata dalam marah-marah itu saya paham bahwa itu adalah sebuah proses untuk mempertahankan kenyamanan saya, ketenangan saya. Atau bisa jadi itu mempertahankan ego yang semu, kenyamanan semu dari kehidupan kita. Bisa saja ada banyak hal yang bisa kita amati dan pahami ketika kita mengamati setelah bisa masuk pada jiwa tenang, apalagi ketika itu sudah bisa membersihkan lapisan-lapisan jiwa dari timbunan energi negatif. Maka semua lapisan jiwa itu akan menjadi lebih jinak dibandingkan sebelumnya. Jadi bisa diamati, bisa dipahami lama-lama. Coba aja sob. Itu aja tipnya. Ingat, satu, yang pertama, jangan dilawan, tapi dilampaui. Kemudian amati saja. Setelah itu bangkitkan energi spiritual. Gunakan energi spiritual untuk membersihkan lapisan-lapisan jiwa. Masuk lagi ke jiwa tenang, amati. Apakah ada pola yang merugikan? Apakah ada pola yang menguntungkan? Jika ada keduanya, maka sobat sendiri yang paling tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana untuk bisa mempertahankan ketenangan, bagaimana untuk bisa lebih berinteraksi dengan navigatornya. Tentu saja berinteraksi dengan navigator itu perlu untuk melampaui pikiran, diri palsu, jiwa tenang, diri sejati, baru sampai kepada navigator. Akhirnya kita bisa mulai dengar apa kata si navigator, atau masuk saja ke jiwa tenang, minimalnya di jiwa tenang. Karena Tuhan sudah berjanji
Kalau kita masuk ke jiwa tenang, maka dia akan datang. Oke, gitu aja tips dari saya. Gitu aja trik yang bisa saya berikan. Inilah tips melawan hawa nafsu dan trik memahami diri. Ayo sob, coba bersihkan diri, bersihkan hawa nafsunya, pahami lapisan-lapisan jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Supaya kita tahu bahwa ada yang tersembunyi di lapisan jiwa, ada kudrat dan iradatnya. Kudrat itu adalah Tuhan pemegang kuasa atas segala sesuatu. Dan iradat itu adalah kehendak dari Sang Pencipta. Kalau pelan-pelan bisa kita ketahui, pelan-pelan bisa kita pahami, akhirnya kita bisa selaras dan harmonis dengan rencana semesta yang tertulis dalam lapisan jiwa. Gitu aja sob, tips dan trik dari saya. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.